Aman. Kita mulai. Nur Latifah. Nur Latifah. Kira Ripeh. Ipe. Suara yang ketawa kan? Ketawa kan? Ya Kak, ya salam. Pak Fajar kangen tau sama saya. Tuh kan, ada suaranya kan? Iya. Baru ditelepon begitu tuh Pak. Oh iya. Oh itu sih minum dulu. Mut aja jadi mut. Dinyalain dong Bapak Ibu kameranya. Kemana? Dinyalain dong kameranya Bapak Ibu yang belum masuk. Nah nih baru bergabung nih, kita tunggu. Kamera Jari udah nyala. Imut aja. Filda belum. Nah gitu dong. Apa udah pada makan siang apa belum? Kelihatan kalau di kamera loyo apa kagak? Belum 4 kali Pak. Ayo Pak, teman. Ya. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru SMP Pelita yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya saya mewakili sekolah mohon maaf kalau seandainya kegiatan rapat ini mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semua. Ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan rapat hari ini. Pertama, terkait dengan kedisiplinan siswa. Kedua, juga terkait dengan proses pembelajaran yang akan kita gunakan ke depannya. Lalu lagi kita akan lebih intenskan lagi terkait dengan semester genap ini, karena bisa dibilang semester genap ini adalah penentu untuk anak-anak akan naik ke kelas 8. Ke kelas selanjutnya maksud saya. Yang dari kelas 7 ke kelas 8, yang kelas 8 ke kelas 9, yang kelas 9 nanti akhirnya akan lulus. Jadi, sebelum acara kita lanjutkan, alangkah baiknya kita buka dulu kegiatan ini dengan membaca Bismillah sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk kegiatan ini dipersilakan Pak Nurul Mukmin untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Jadi nanti kita mulai ke acara selanjutnya. Oke, silakan Pak Nurul. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan teman-teman guru, wali kelas dan pimpinan Pak Fajar, terima kasih atas kesempatannya. Koordinasi ini begitu penting ya untuk kita lakukan, sebab di semester genap ini kita baru pertama kali lakukan evaluasi setelah kita libur secara pergantian semester. Saya mengamati dari beberapa teman-teman guru setelah 2 minggu ini ya, dengan menggunakan classroom, dan kemarin saya ada beberapa kali ada diskusi dengan Bapak Ibu wali murid bahwa terkait dengan kedisiplinan siswa-siswi kita mengenai pembelajaran online ini ya, yang seyogianya sudah kita sama-sama ketahui bahwa pembelajaran online ini berlanjut sampai semester genap. Nah, itu artinya apa? Ketika dilakukan PJJ di semester genap ini, kalau performa teman-teman guru menurun dengan kondisi seperti semester ganjil lalu, maka ada ada faktor untuk kenaikan kelas bagi siswa-siswi kita. Nah, oleh karenanya kegiatan ini saya lakukan agar sama-sama ya, teman-teman guru mapel ataupun wali kelas
Ayo kita berkoordinasi, kita bekerja sama dengan SMP Pelita 3 guna juga persiapan kita untuk di tahun ajaran baru. Sebab dokumentasi dari perjalanan musim pandemi ini dengan pembelajaran PJJ ini, pelayanan kita masih banyak yang belum kita tingkatkan. Lebih-lebih pada siswa-siswi kita yang disiplinannya terus menurun dari hari ke hari. Nah, oleh karenanya dengan koordinasi ini nantinya kita harapkan semua teman-teman guru saling mengingatkan, saling membantu, apalagi yang bertugas piket. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga nanti insya Allah, kemarin saya udah koordinasi dengan tim dari aplikasi Ayo Belajar, Kelas Pintar. Sedianya mereka menawarkan satu pelayanan gratis untuk menggunakan aplikasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, Google Classroom yang kita lakukan sepanjang semester genap ini, saya apresiasi sudah cukup bagus ya, sudah bisa memberikan satu pelayanan kepada siswa-siswi kita untuk mengisi materi-materi. Adapun keterbatasan dari Google Classroom karena sifatnya ini adalah masih gratis ya, Google yang kita akses adalah kapasitasnya 15 giga. Nah, ini terbatas. Pada akhirnya saya selalu koordinasi dengan Pak Fajar, Pak, ini tugas-tugas anak-anak melalui video, melalui gambar ataupun tugas-tugas yang dikumpulkan selalu penuh ya, penuh. Nah, makanya mulai pekan depan saya berinisiatif kita beralih ya ke Google ke kelas pintar dengan pelayanan tersebut. Nah, insya Allah ini akan menjadi semester genap penggunaan kita secara maksimal ke sana. Saya yakin sih penggunaannya hampir sama dengan Classroom. Saya sudah sedikit banyak mempelajarinya kemarin 2 hari. Jadi nanti tinggal kita meninggalkan tugas-tugas kita, baik itu pembelajaran online-nya tatap muka ataupun rekaman-rekaman video yang kita yang kita berikan kepada siswa-siswi kita nanti terekam di sana. Nah, sehingga pembelajaran bermakna di semester genap ini ada satu dokumentasi yang valid yang bisa kita pertanggungjawabkan sebagai pelayanan sekolah kita kepada wali murid kita. Sehingga tujuannya adalah mudah-mudahan semester tahun ajaran baru kita di kelas 7-nya lebih meningkat lagi siswa-siswi kita, yang itu menjadi harapan besar buat SMP agar sekolah kita di SMP Pelita 3 menjadi sekolah yang memiliki pelayanan yang prima buat wali murid kita. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Itu saja barangkali sebagai pengantar. Nanti insya Allah kita bahas satu persatu setelah saya kembalikan ke Pak Fajar. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurul atas sambutannya. Dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurul, ada beberapa poin yang harus menjadi catatan kita. Pertama, bahwasanya memang dari awal semester genap tanggal 4 Januari itu kita sudah memberlakukan absensi itu bukan kalau waktu semester ganjil, absensi itu adalah kewenangan penuh dari wali kelas. Dan kami sebagai pihak manajemen memang melihat bahwasanya wali kelas sedikit kesulitan, sehingga yang tadinya interaksi dengan guru piket hanya sebatas mengingatkan Bapak Ibu guru untuk materi-materi yang akan diajarkan, maka untuk di semester genap ini Bapak Ibu piket diberikan kewenangan untuk mencatat siswa-siswi yang tidak hadir. Kalau misalnya masih ada kesulitan, ini saya akan berikan gambarannya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham karena 2 minggu berlalu kemarin sudah cukup bagus pelaksanaannya, meskipun
ada beberapa hal yang mesti dilibatkan. Contoh, kalau misalnya kita melihat sini, ini adalah kelasnya Memfilda. Di sini kita cukup melihat saja apa yang sudah diposting oleh Bapak Ibu guru, dan kita bisa melihat di sini komentar daripada siswa-siswi untuk mengetahui masuk atau tidak di dalam proses pembelajaran. Terlepas memang kenyataannya ada beberapa anak yang ketika dia mengisi daftar hadir ini tugasnya belum terkumpul, tapi paling tidak dengan mereka melihat ini ada inisiatif dari anak-anak untuk mereka mau belajar. Tuh. Lalu tadi sempat disinggung juga oleh Pak Nurul tentang penggunaan kelas pintar. Nanti akan ada waktu sesi tersendiri terkait dengan kelas pintar. Tapi berhubung bulan Januari ini kita masih menggunakan aplikasi Google Classroom, maka untuk tiket masih akan mengabsen dari Google Classroom. Jadi kalau tadi ada yang sedikit kebingungan, dia cukup melihat dari kelas-kelas yang ada. Saya ulang lagi. Jadi yang diperhatikan hanya kelas ini Bu Amel kelas 9, Bu Rizky kelas 8, Memfilda kelas 7. Hanya tinggal dilihat saja di sini dan akan muncul. Kalau yang kemarin tanggal 14 Januari akan muncul 14 Januari. Lalu yang tanggal 13 akan muncul. Jadi ini adalah dokumentasi utuh, dokumentasi yang tidak akan terbantahkan terkait dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu dan daftar hadir. Yang saya yakin Bapak Ibu wali kelas sudah membuat daftar hadir sudah sangat bagus sekali. Tetapi di sini memang kewenangannya hanya sebatas di wali kelas saja. Nah, dibuat seperti ini adalah agar pertama tiket bisa mengetahui anak-anak yang terlibat di dalam proses pembelajaran dan guru BK juga bisa langsung memantau anak-anak aktif tidak dalam proses pembelajaran. Oke, jadi tinggal dicek di sini saja. Kalau tadi Bu Ripka sempat kesulitan pembelajarannya, tinggal dicek per tanggal. Kalau yang hari ini kan jelas masih ada tanggal jam keluarnya itu jam berapa. Kayak pelajaran tadi PKN, ini sekitar jam 8. Lalu untuk PKN, BTQ, ya, sama bahasa Inggris. Tapi yang guru-guru yang lain kagak ada Pak yang tanggal sekarang. Oke, ini untuk kelas yang lain nanti bisa juga dicek Bu, karena ini Bu bisa dilihat yang hari ini bahasa Indonesia kelas 8 dan BTQ. Prakarya belum, Pak. Nah, itu siap. Oke, jadi nanti tugas daripada piket untuk meng-cross-check kehadiran juga, karena memang untuk kita hadir di sekolah sampai saat ini belum ada aturan yang menyatakan boleh untuk hadir. Dan kalaupun kita kemarin sempat mengisi angket, sempat mengisi data-data terkait dengan luring di sekolah, sampai hari ini pun juga belum ada sekolah yang ditunjuk. Oke, terkait dengan piket ada yang mungkin ditanyakan, kita langsung tanya jawab saja biar tidak terlalu lama. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan daftar hadir. Ya, silakan Bu Ripka. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru, semoga sehat-sehat selalu. Pak, kayak yang saya kirim itu apa itu benar gitu. Saya kan nulis sesuai dengan mapel, terus sama anak-anak yang sudah menyerahkan. Itu udah saya checklist, ada tanda kertas sama tulis itu yang saya kirim. Apa benar kayak gitu? Yang daftar nama-nama anak yang sudah menyerahkan tugas baik PKN, BTQ, bahasa Inggris yang untuk tanggal sekarang. Benar nggak Pak Fajar? Sebentar, saya lagi lihat dulu Bu.
Yang di grup Bapak. Iya, ini lagi dilihat dulu Bu Rifka. Siap, Iya. siap. Oke, jadi untuk tugas daripada guru piket hanya merekap saja Bu Rifka nama anak-anak yang ikut di dalam proses pembelajaran. Oh, Jadi yang dilakukan bukan nyalahin tugas. Bukan. Kalau untuk penyerahan tugas itu sudah wewenang dari Bapak Ibu guru. Tapi piket hanya mengecek apakah yang bersangkutan sudah mengisi daftar hadir dengan cukup menuliskan di kolom komentar hadir. Oh gitu. Oke. Tapi yang sudah dilakukan oleh Bu Rifka, guru-gurunya gimana Pak? Yang buat tanggal sekarang cuma Pak Fajar, Pak Irfan, yang Belda doang. Guru yang lain mana Pak? Saya nyari gitu Pak. Di jadwalnya, ya Bu Rifka, di jadwalnya kan tadi Bu Rifka sudah mengkonfirmasi, sudah memberikan informasi dari pagi guru-guru yang hari ini ada jadwal. Ya, seperti contohnya di kelas 7, saya masih ini. Oh, hari ini yang jam pertama saya Bu Fajaria sama SBK. Nah, ini untuk guru-guru yang tidak memberikan tugas bisa diingatkan. Pak Fajar nggak ada jam pertama hari ini di kelas 7. Sebentar. Saya lihat dari ini deh. Kalau di kelas 7 itu kemarin jam terakhir. Terus kalau hari ini jam kedua di kelas 8 sama di kelas 9 kelas 9 itu jam kedua, yang kelas 8 jam ketiga ya. Sampai jadi lupa kan. Bingung Pak Jar. Kalau brief kan. Sebentar. Saya coba lihat dulu. Lalu pasti saya lihat dulu nih. Ya, selain Bu Rifka ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil saya juga lagi mencari jadwalnya. Nah, silakan. Jadi biar kita nanti nggak membuka sesi tanya jawab lagi. Tambahin dikit, Pak. Ya, silakan Pak Nur. Oke, saya tambahin sedikit dari pertanyaannya Bu Rifka. Terkait guru piket, ya betul bahwa mengkoordinasikan dan mengingatkan kepada teman-teman guru yang kebetulan hari ini ada jam mengajarnya, itu tadi yang langkah pertama di pagi hari itu udah betul. Saya apresiasi itu ngingetinnya sampai jam 5:30 pagi gitu. Ya cukup pagi sekali, padahal yang saya harapkan adalah itu absensi kita itu jam 7 sampai jam 7:30. Sehingga apa? Sehingga edaran yang sudah diingatkan bukan salah, bukan ya. Tapi terkadang yang namanya WhatsApp itu cenderung kan per menit kan berganti. Nah, sehingga tertutuplah, sehingga nggak ingat lagi. Nah, maka sesuailah absensi jam 7 dimulai sampai 7:30. Maka materi yang diberikan mulai pukul 7:30 yang sudah diposting sampai jamnya berlangsung. Dan nanti di situ siswa-siswi kita diarahkan untuk apa? Untuk mengisi kolom di komentar dengan kehadiran. Kalau memang ada tugas, nanti diingatkan tugasnya diselesaikan, apakah ada timernya secara berkala atau hanya tugas 1 minggu sekali. Yang paling penting adalah begini, teman-teman guru yang kebetulan ada Google Meet, maka diingatkan untuk segera mengikuti Google Meet pada pukul yang ditentukan dengan postingan yang di-share oleh teman-teman guru sesuai jadwalnya. Yang berikutnya adalah ketika misalnya si guru ini belum memberikan
tugas, ya, padahal hari ini dia ada jam, ya guru piket inilah yang memiliki kewenangan untuk ngingetin, barangkali lupa, barangkali banyak kegiatan sehingga harusnya sudah terposting di mapel yang berlangsung, tapi belum berlangsung. Begitu barangkali itu ya. Nah, sesi absensi siswa itu kita juga nggak terlalu ketat, bahwa yang paling penting adalah setelah mapel itu terposting, materi terposting, si siswa itu sudah mengakses dengan kita melihatnya di komentar hadir. Maka kalau siswa itu tidak ada kehadiran di kolom komentar, berarti apa? Siswa itu tidak mengikuti postingan terbaru. Nah, inilah diinformasikan ke grup agar wali kelas nanti punya tindak lanjut kepada orang tua. Nah, orang tua kita kasih peranan penting untuk apa? Untuk mendampingi, mengingatkan yang sedang ada di rumah. Sehingga ketertiban, kedisiplinan dalam menggunakan seragam itu wewenang orang tua. Kita sudah rekap kehadirannya, tetapi siswa-siswinya belum masuk. Nah, inilah nanti dokumentasi kita yang kita rekap secara berkala di semester genap sebagai bukti kenaikan kelas siswa kita. Begitu, Bu Ripka dan teman-teman, mungkin bisa dipahami sehingga pembelajaran bermakna di semester genap ini bisa lebih kita tingkatkan lagi dengan pelayanan yang maksimal di SMP Pelita 3. Cukup jelas mungkin? Pak Nurul, aku mau nambahin nggak? Ya, silakan. Berarti saya tinggal nambahin anak yang hadir di komen aja gitu ya, Pak? Oh, yaudah nanti saya tambahin ya, Pak ya. Ya. Oke, makasih, Pak. Ya, Pak. Udah. Oke, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan penugasan dari guru piket. Tidak ada, kalau tidak ada berarti bisa dicukupkan terkait dengan kehadiran. Nah, insya Allah Bapak Ibu Guru sudah lebih paham terkait dengan penugasannya sebagai guru piket. Oke, sekarang kita masuk ke rencana sekolah yang akan menggunakan aplikasi kelas pintar untuk tahun ajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini saya akan share screen terkait dengan penggunaan kelas pintar. Ini hanya pengenalan saja, karena nanti insya Allah akan ada undangan buat Bapak Ibu Guru agar bisa menggunakan aplikasi kelas pintar ini dalam proses pembelajaran. Oke, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Lalu ini mata pelajarannya. Kita ambil contoh kelas 7. Oke. Ini ada beberapa materinya. Memang kemarin pun kita juga sudah sampaikan bahwasanya pelajaran di SMP itu ada beberapa pelajaran. Ini baru ada 7 mata pelajaran. Kita ambil contoh misalnya di sini untuk matematika. Misalnya materi tentang bilangan. Nah, ini mind mappingnya yang dapat dipelajari oleh anak-anak.
Oke. Terus lagi di sini juga enaknya sudah ada animasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Pengurangan dan pembagian pecahan. Ketika menjumlahkan 1/2 dengan penyebutnya sama dan penyebut kedua pecahan tidak murni. Hasilnya sama dengan 4 bilangan 1/2. Ini adalah cara lainnya. 12 dibagi. Dan di sini ada juga untuk latihan yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru. Contoh soal hot. Dan ada kunci jawaban cara penyelesaian daripada materinya. Oke, terkait dengan isi daripada ini, ada beberapa hal yang harus diisi. Nanti saya mohon konfirmasinya terkait dengan email dan nomor HP. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk menuliskan nama, email dan nomor HP di kolom komentar. Sebagai contoh. Oke, ini yang terakhir bisa diisi karena nanti ini untuk data yang akan diisi ke dalam proses aktivasi akun Bapak Ibu guru. Sebenarnya saya sudah mendapat, cuman saya khawatir email yang dipakai dan nomor handphone yang digunakan ada yang perlu diupdate, sehingga lebih real kalau seandainya saya mendapat datanya langsung dari Bapak Ibu guru. Mumpung kita lagi rapat hari ini, jadi saya mohon agar datanya bisa dikirim. Nah, ini satu sudah ada Bu Eli. Oh, emailnya benar sama. Untuk yang lain masih ditunggu. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Nah, Bu Tiwi nomornya juga beda, bukan yang terdata ya Bu Tiwi ya. Iya Pak, nomornya kadaluarsa. Makanya Ganti. siap, oke, kasih Bu. Yes. Sambil menunggu pengisian data, ini ada tambahan dari Pak Nurul. Silakan Pak Nurul. Oke, Bapak Ibu semua. Jadi penggunaan aktivasi kelas pintar ini insya Allah kita akan rapatkan secara langsung dengan tim dari kelas pintar. Insya Allah hari Rabu insya Allah mohon dijadwalkan bagi yang kegiatannya di kelas lain agar pada hari Rabu pukul 1 kita bisa bersama-sama mengikuti arahan penggunaan aktivasi kelas pintar, sehingga pada 1 minggu di minggu ketiga bulan Januari ini kita sudah matang, sudah mengisi satu hal dengan program pembelajaran yang kita buat untuk minggu yang akan datangnya,
Sehingga pada bulan Februari kita sudah rilis penggunaan ini ke siswa-siswi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengharapkan betul ya buat teman-teman guru, apalagi yang eksak ya kayak Bu Eli. Beberapa kali saya dapat pengaduan dari wali murid bahwa Pak, terkadang kita ini kesulitan anak-anak kita dengan materi-materi yang disampaikan melewati Google Classroom dengan hanya memberikan tugas ataupun materi tulisan. Sementara arahan atau cara atau mungkin Google Meet yang seharusnya kita gunakan untuk memandu itu, untuk memastikan siswa-siswi kita mengikuti pembelajarannya dengan kehadiran yang bagus, dan juga misalnya kita tunjuki ada kesalahan apa ya lewat Google Meet. Nah, sehingga apa? Kayak semacam guru mapel agama ya Pak Irfan atau saya, ini juga terkait dengan pembelajaran tugas-tugas ataupun tulisan ini kurang maksimal ya, kurang maksimal. Maka saya memberikan harapan buat teman-teman guru, ayo kita dalam 1 bulan kan ada 4 kali pertemuan. Maka gunakanlah maksimal 2 kali Google Meet. Maksimal 2 kali kita melakukan virtual. Ya kita kan bisa melihat wajah-wajah anak didik kita. Jadi ada satu secara psikologi kita menyapa langsung, bukan hanya memberikan tugasnya, tapi kita bisa menanya apa kabarnya, say hello. Kedekatan kita dengan siswa kita dengan kondisi PJJ seperti ini ada tersendiri gitu ya, ada satu riwayat tersendiri kedekatan. Selama ini kan kita yang saya dapat laporan ya ada mungkin guru-guru yang sampai beberapa bulan tidak pernah melakukan Google Meet. Nah ini kan bagaimana siswa-siswi kita mengenal gurunya kalau kita tidak pernah bertatapan muka atau bersapa salam lewat pembelajaran online. Nah jadi saya mengharapkan itu dalam 1 bulan ya maksimal 2 kali kita melakukan Google Meet maksimal. Jadi insya Allah dengan pembelajaran di kelas pintar juga sudah disediakan satu program itu, ataupun kalau memang tidak maksimal di programnya virtualnya kelas pintar, ya kita tetap menggunakan Google Meet untuk sarana kita pertemuan tatap muka dengan siswa-siswi kita. Itu yang terkait dengan pembelajaran menggunakan aplikasi kelas pintar. Yang berikutnya juga saya nanti insya Allah juga hari Sabtu ya dengan teman-teman wali kelas mau mengadakan satu rapat koordinasi dengan wali murid, sehingga program-program yang kita sampaikan pada hari ini bisa didukung penuh dengan kontrol anak didik kita di SMP di rumah masing-masing mengikuti pembelajaran online seperti yang kita harapkan akan lebih maksimal lagi tujuan kita memberikan pembelajaran jarak jauh. Itu barangkali Pak Fajar. Ya Pak Nurul, Yes. aku menanya dong. Nyalahin kameranya dong, atuh. Tunggu. Bu Amel juga nih belum dinyalain dari tadi Bu Amel. Bu Amel lagi di stasiun apa lagi di taman nih? Ya, Pak Nurul, aku nanya. Untuk untuk aplikasi kelas pintar ini beda dari Ayo Belajar? Beda. Yes. Berarti kita harus belajar lagi dong untuk menggunakan aplikasi kelas pintar ini? Mungkin hanya penyesuaian saja, bukan belajar lagi. Kalau belajar lagi kan kita belum bisa menggunakan aplikasi online. Selama ini saya yakin dan percaya, saya udah kontrol di classroom ya, baik itu di masing-masing kelas ataupun kelas ujian yang kita sudah lakukan beberapa bulan yang lalu, sudah semua bisa menggunakannya. Jadi cuma pindah rumahnya aja, pindah rumah terkait dengan memori yang disediakan oleh kelas pintar itu cukup baik, dia unlimited, tidak ada
batasan untuk kita menggunakan tugas online ataupun tugas video. Jadi dan tambahan lagi di kelas pintar ini disediakan juga e-booknya untuk menunjang pembelajaran kita, dan tes-tesnya itu ditambahkan seperti itu. Jadi saya putuskan ini cukup menarik untuk bisa gunakan di semester genap ini, sekaligus juga ini ajang promosi kita buat menambahkan pelayanan kita di wali murid kita. Gitu Bu Filda. Jadi pindah rumahnya aja, nggak perlu belajar lagi. Saya yakin Bu Filda udah lebih mantap, ya udah lebih lebih bisa dalam menggunakan teknologi. Ya udah, oke deh. Ya, makasih Pak Nurul. Yes. Ada lagi mungkin teman-teman guru yang mau bertanya terkait dengan penggunaan aplikasi ataupun apa yang sudah tadi saya sampaikan dan kita bahas mengenai tugas fungsi guru piket dan guru mapel yang bersangkutan. Silakan sebelum kita Pak Nurul. belum Pak Nurul. Yes. Aku boleh nanya nggak? Boleh Bu. Boleh nanya nggak Pak Nurul? Boleh. Ya, silakan. Oh iya Pak, makasih Pak kesempatannya. Pak, saya mau nanya, ini kan semester genap ini kan kata Bapak kan mau kelas pintar, ya kan? Itu kalau pakai aplikasi dari HP bisa Pak? Bisa. Bisa. Oh, iya. Ya Pak, udah. Makasih Pak. Ya. Nah, makanya kan insya Allah hari Rabu besok tanggal 20. Tanggal 20 kan gajiannya pagi atau siang, ya kan? Nah, jadi jam 1 siang saya undang teman-teman guru untuk datang ke sekolah. Kita koordinasikan penggunaan aplikasi ini, baik melalui handphone ataupun lewat laptop. Yang intinya adalah penggunaan aktivasi kelas pintar pada minggu ke-3 bulan Januari, maka Februari kita sudah jalan program ini ke siswa-siswi kita untuk melanjutkan program PJJ di semester genap. Begitu ya? Cukup? Pak Fajar silakan. Ada tambahan lagi? Sedikit tambahan. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 7 mata pelajaran. Terus kalau misalnya pelajaran olahraga, prakarya, pendidikan agama, BK, dan beberapa pelajaran yang lainnya tidak ada, jangan berkecil hati karena materi-materi yang ada di kelas pintar pun pada dasarnya itu hanya materi tambahan. Karena Bapak Ibu guru sudah punya kompetensi dasar masing-masing pelajaran yang mungkin nanti akan sedikit berbeda. Artinya variasi yang ada di kelas pintar ini hanya untuk menunjang dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Dan tadi benar yang disampaikan oleh Pak Nurul bahwasanya Bapak Ibu guru selama hampir 1 tahun ini dari bulan Maret tahun lalu sampai dengan hari ini bulan Januari sudah mengalami proses pembelajaran ngajarnya itu dengan cara online, sehingga ketika mau menggunakan aplikasi apapun juga saya yakin pasti bisa menggunakan aplikasi yang baru. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Nurul hanya pindah rumah saja, sedangkan untuk proses pembelajaran tetap sama. Gitu. Lalu tadi juga diingatkan kembali oleh Pak Nurul terkait dengan kegiatan besok, agar harapannya wali kelas, di sini ada 2 perwakilan, ada Bu Filda sama Bu Amel, agar bisa menemani di dalam kegiatan pertemuan orang tua siswa. Saya yakin pasti akan banyak pertanyaan yang diajukan oleh orang tua
Karena kemarin sempat pada saat pembagian rapot sudah ada gambaran bahwasanya di bulan Januari ini kita masuk. Tapi ternyata aturannya berkata lain sehingga sampai hari ini kita masih terus online. Tuh. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan dari pihak sekolah. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan agar bisa menjadi jelas terkait dengan materi-materi yang kita sudah sharing bareng-bareng hari ini. Ada barangkali yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti sudah geleng-geleng. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup, alangkah baiknya saya minta tolong sama yang paling ganteng, ya kan, Pak Irfan, untuk memimpin doa. Barangkali dimudahkan jodohnya, setelah selesai berdoa barangkali ketemu jodohnya. Amin paling kencang. Amin. Silakan Pak Irfan, dipimpin doanya dulu sebelum kita tutup nanti. Ya, terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya. Mari Bapak Ibu semua kita akhiri rapat koordinasi PJJ kita pada hari ini dengan harapan mudah-mudahan PJJ kita dan apa yang tadi telah kita bahas dan kita niatkan semata-mata mudah-mudahan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terlebih lagi dapat berjalan lancar dan dapat diterima oleh siswa-siswi kita dengan baik. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Ya, mari kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bibarakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir warham. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'alna waj'al awladana min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ilmi wa min ahli al-ibadah wa min ahli at-taqwa wa min ahli al-qiyam wa min ahli siyam ومن أهل الجنة الفردوس الأعلى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Sekian Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan rapat kita hari ini berhitung sebagai amal ibadah. Cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu berarti nanti di tanggal 20 Januari untuk Bapak Ibu guru, untuk wali kelas besok ditunggu kehadirannya di forum rapat dengan orang tua siswa. Nanti untuk link dan surat undangannya akan diinformasikan lebih lanjut. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Fajar, Pak Nurul. Iya, sama-sama Bu sudah. Ya. Keluarnya mana ya?